Oke guys, ketemu lagi di channel Laptopia Blog. Kali ini Laptopia kedatangan sebuah smartphone, yakni Gionee M7 Power. Ini adalah smartphone ya, kalau nggak salah sih udah dirilis tahun kemarin di Indonesia. Ini adalah smartphone dengan RAM 4GB, internal 64GB dan baterai 5000 mAh dengan harga 1,5 jutaan aja. Nah, ini kita lihat speknya. Displaynya 6 inci, resolusi HD+, Gorilla Glass 3, kemudian kamera belakang 13, kamera depan 8. Ya, ini kelebihannya di sini nih. RAM-nya 4GB, internal 64, kemudian OS-nya masih Nougat, dan ini baterainya adalah 5000 mAh. Saya nggak tahu apakah smartphone ini ada fast charge atau enggak. Dan ini saat diluncurkan di Indonesia harganya kalau nggak salah tuh tembus 3 jutaan dulu pas pertama kali dirilis. Sekarang harganya cuma 3,5-nya. Jadi ya ini yang jadi salah satu smartphone yang cukup layak dipertimbangkan. Oke, mungkin daripada teman-teman penasaran, kita langsung lakukan unboxing aja. Oke, ini Gionee M7 Powernya udah laptop ya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembeliannya? Ini ada unitnya, unit Gionee M7 Power. Saya dapat varian warna hitam ya. Kemudian ini ada kitab-kitab, ini buku manualnya. Kemudian di sini ada kartu garansi. Kemudian masih ada tambahan apa lagi nih? Manual juga, ketentuan garansi, soft case, bening untuk melindungi smartphone, charger ini 5 volt 2 ampere. Kalau dilihat dari chargernya sih smartphone ini nggak didukung quick charge. Kemudian di sini kita dapat kabel data USB warna putih. Kemudian kita dapat headset modelnya kayak Apple AirPod ya. Kemudian ini kita dapat SIM card ejector. Oke, itu aja yang ada dalam paket pembelian. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone Gionee M7 Power, yakni smartphone yang cukup menarik dengan RAM 4GB dan internal 64GB, kemudian baterai 5000 mAh dengan harga 1,5 jutaan aja. Nah, ini dia penampilannya. Saya pilih varian warna hitam ya. Ini tampilan Gionee. Ini kita ternyata udah dapat screen guard. Di sini udah dapat screen guardnya. Kita langsung buka aja. Kalau dalam informasi speknya sih udah dilengkapi Corning Gorilla Glass 3, dan ini masih dikasih screen guard bening di sini, lumayan untuk melindungi layar. Kemudian kita lihat penampilan smartphone ini, bentuknya agak gimana ya, agak gendut gini, agak bongsor, dia ukurannya besar, kemudian agak tebal, dan casingnya ini terbuat dari metal. Bagian sini, bagian atas ini terbuat dari plastik, kemudian bagian sini juga dari plastik, tapi bagian ini adalah metal. Ini saya suka sekali dengan build quality-nya, ini sangat-sangat solid. Frame-nya ini juga terbuat dari metal, dan kita lihat di sini finishingnya bagus sekali. Cuman build quality-nya benar-benar sangat baik. Kita lihat di sisi depan ini ada lubang kamera depan. Terus kita lihat bagian bawah ini ada logo Gionee. Kemudian kita lihat lagi di sisi belakang ada kamera, lubang kamera, ini lubang kamera, ini led flash. Ini ada sensor sidik jarinya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada logo Gionee. Ini logo Gionee-nya nggak terlalu terlihat ya di kamera. Ini logo Gionee. Kemudian di sisi bawah kita lihat ada speaker grill, ada port micro USB. Kemudian di sini ada mikrofon, ada port audio 3,5 mili. Kemudian di sisi atas ini saya nggak tahu ini apakah infrared blaster atau bukan ya. Kemudian di sisi kanan
kita ada tombol power, ada tombol volume rocker. Kemudian di sisi kiri ada slotnya. Agak susah ngambil slotnya, hybrid slot ya. Jadi kita harus milih antara dual SIM aktif atau single SIM dengan micro SD. Cuman sayangnya keluar masuknya slot ini agak kasar. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana sih daleman dari smartphone ini. Oke, kita lakukan setup dulu terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Gionee M7 Powernya udah laptop ya, lakukan setup. Ini tampilan antar mukanya seperti ini. Oh iya, ini Gionee M7 Power ini dilengkapi dengan layar sentuh berukuran 6 inci. Resolusinya itu adalah HD+. Ini kita bisa lihat walaupun cuman HD+, tapi layarnya kualitasnya cukup bagus. Saturasi warnanya udah sangat memuaskan dan nggak terlihat kotak-kotak ya kalau kita lihat dari dekat seperti ini. Viewing angle-nya juga oke. Distorsinya agak terlalu kentara kalau kita lihat dari sudut ekstrem begini. Respon touchscreen-nya juga responsif. Kita lihat. Oke, ini secara umum cukup menarik kualitas layarnya. Dan kita lihat tampilan antar mukanya. Ini smartphone ini masih menggunakan sistem operasi Android 7.1 Nougat dan pakai antar muka namanya Amigo OS. Ini kita lihat tampilannya kayak gini. Jadi aplikasi yang terinstall langsung tampil di home screen, nggak ada app drawer. Oke, kita lihat aplikasi yang terinstall dari smartphone Gionee M7 Power ini lumayan banyak ya. Kita lihat ada Google Apps, kemudian ada aplikasi proprietary seperti File Explorer, Gdem, Private Space, Gstore, Weather, System Manager. Kemudian ada beberapa aplikasi seperti Ami Clone, System Upgrade, Download dan sebagainya. Kemudian aplikasi tambahannya ada ini, ada Pill Remote, ada Touchpal, ada Sender. Kemudian ada game-game seperti Danger Dash, Kingdom, Nova 3, Spider-Man Ultimate, Bubble Dash dan segala macam. Ada UC News juga, ada Messenger, Instagram dan Facebook juga udah terinstall. Nanti kalau yang nggak kepake bisa dihapus saja. Oh ya, ini smartphone Gionee M7 Power ini dilengkapi dengan RAM sebesar 4GB. Ini kita lihat free RAM-nya masih 2,72, lumayan juga, lumayan besar ya. Smartphone Gionee M7 Power ini dilengkapi dengan memori internal berkapasitas 64GB. Di sini kita lihat udah kepake 1,66 dari 51,72. Jadi kemungkinan yang kosong cuma 50GB. Ini kita lihat sistemnya adalah Gionee M7 Power versi Amigo OS-nya ini 5.0.3. Kemudian kita lihat Android versionnya 7.1.1 Nougat. Sayangnya patch levelnya baru Oktober kemarin, Oktober tahun 2017, belum ada update lagi sampai sekarang. Gionee M7 Power ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 435. Dia mengusung octa-core berkecepatan 1,4 GHz. Ini kita lihat dari Gionee. Kemudian layarnya HD+, RAM-nya 4GB dan internalnya yang kosong sekitar 50GB. Ini OS-nya sayangnya masih Nougat dan sejauh ini saya belum pernah dengar Gionee ngasih update. Ya mungkin salah satu vendor smartphone yang males ngasih update, kayak merek sebelah juga jarang ngasih update. Ini kemungkinan juga bakal stuck Nougat sampai akhir zaman nanti barangkali. Oke, ini smartphone Gionee M7 Power ini dilengkapi dengan kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel dan kamera depan resolusinya 8 megapiksel. Di sini kita lihat tampilan antar muka kameranya cukup lengkap ya. Ada aneka macam mode, ada 3D foto, ada panorama, ada video, ada foto. Kemudian ada face beauty, ada card scanner, ada mode profesional juga. Di sini kita bisa mengatur ada EV, ada ISO dari 100 sampai 1600, ada shutter speed dari 1/30 sampai 12. Kemudian ada ini fokus manualnya. Kemudian kita lihat
Mode yang lain yang tersedia ada backlight, night, text recognition, translation, big note, time lapse, profesional, group selfie, slow motion. Bisa dikatakan cukup lengkap ini fasilitasnya. Kemudian kita lihat bisa take foto dari fingerprint, kemudian ada picture size. Ini Gionee M7 Power ini bisa merekam video maksimal hingga Full HD aja, nggak bisa rekam 4K. Oke, daripada penasaran kita coba aja buat memotret kamera belakangnya. Shutternya lumayan cepat. Kita lihat hasil jepretannya. Untuk ini oke, detailnya bagus, warnanya juga oke. Cuman kalau di zoom begini baru kelihatan ada noise-nya. Ini wajar sih, soalnya kondisinya cahayanya juga nggak terlalu terang. Kemudian kita lihat kamera depan. Ini ternyata ada mode bokehnya. Oke, kita coba aja kamera depannya. Ini adalah salah satu hasil jepretan kamera depan dari Gionee M7 Power. Sayangnya kualitasnya kurang bagus ya. Ini detailnya nggak dapet. Ketika di zoom grainnya banyak, noise-nya banyak. Ya, tapi ya lumayan lah kalau buat selfie-selfian. Oke, berikutnya kita coba kualitas speaker dari Gionee M7 Power ini. Kita coba dengerin ringtone-nya. Oke, suara speakernya lumayan kencang ya. Ini secara umum smartphone Gionee M7 Power ini cukup menarik. Dengan harga 1,5 jutaan aja saya bisa dapat smartphone dengan RAM 4GB, memori internal 64GB, kemudian layarnya udah 18:9, terus baterainya gede 5000 mAh. Cuman ya dia masih pakai sistem operasi Android Nougat dan kayaknya sih belum dapat update lagi dari si Gionee-nya. Dan build quality smartphone ini bisa dikatakan sangat solid. Untuk harga segitu bisa dikatakan paling oke lah menurut laptop ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ulasan mengenai Gionee M7 Power. Semoga bermanfaat dan terima kasih.